Salam, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Apa kabar kita di malam hari ini? Harapan saya kita semua tetap sehat, tetap semangat, dan senantiasa setia beribadah kepada Tuhan. Di hari ini, hari Rabu 3 Maret 2021, di minggu kelima Prapaskah, firman Tuhan yang telah kita baca terambil dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika, 1 Tesalonika pasal 2 ayat 13 hingga 20, dengan tema hidup spiritualitas yang berkualitas. Mengapa hidup spiritualitas kita harus menunjukkan kualitasnya? Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, setiap pelayan Tuhan akan merasa senang, akan bersyukur kepada Tuhan bila Injil atau firman Allah yang diberitakan dan disaksikan mendapatkan respon yang baik dari orang-orang atau dari jemaat, dan mereka semakin bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Yesus Kristus. Karena Injil yang diberitakan itu mendapatkan respon atau sambutan, maka Rasul Paulus merasa sangat bersukacita. Ia mengucap syukur kepada Allah sebab jemaat di Tesalonika telah menerima firman Allah bukan sebagai perkataan manusia, tetapi memang sungguh-sungguh merupakan firman Allah. Dan jemaat Tuhan senantiasa mau dibentuk oleh Allah, senantiasa mau bertumbuh di dalam kehidupan spiritualitas mereka. Dan dikatakan bahwa jemaat Tuhan di Tesalonika telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah, atau menjadi pelaku-pelaku firman Allah, karena mereka telah menderita. Dikatakan di dalam ayat yang ke-14. Hal ini membuat mereka siap dan mampu bertahan menerima mengalami penganiayaan dari kaum sebangsanya demi Kristus Yesus. Mereka telah turut mengambil bagian dari penderitaan yang mereka alami, sehingga kehidupan berkualitas, kehidupan spiritualitas mereka menunjukkan kualitas. Bukan hanya sekedar hidup, bukan hanya sekedar rutinitas, tetapi ada kualitas yang dihasilkan dari kehidupan dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Hidup spiritualitas mereka menjadi berkualitas. Mereka tetap kuat, mereka tetap tegar, mereka tetap bertumbuh di dalam iman, dan terus mau mengandalkan Tuhan di setiap derita mereka, di setiap kesusahan mereka, dan juga penganiayaan yang mereka alami. Pertanyaannya bagi kita, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana dengan kita, jemaat di era milenial ini, dengan segala sesuatu yang kita alami dan rasakan saat ini? Bagaimanakah kehidupan spiritualitas kita? Adakah kualitasnya dirasakan oleh sesama kita? Jemaat di Tesalonika sungguh menjadi jemaat yang terus bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Kristus. Jemaat Tesalonika hidup tetap tabah di dalam iman, meskipun mereka menghadapi para penyesat-penyesat, tetapi di dalam keteguhan iman mereka tetap melakukan apa yang menjadi ketetapan dan peraturan-peraturan, tuntunan firman Allah bagi kehidupan mereka sebagai jemaat Tuhan. Oleh karena itu di dalam ayat 15 dan 16 Rasul Paulus mengacu pada para pemimpin Yahudi yang juga telah menolak Yesus.
Mereka tidak mengakui Yesus sebagai anak Allah. Orang-orang Yahudi bekerja sama dengan para penguasa Romawi untuk membunuh Yesus. Mereka juga menjadi penghalang di dalam pelaksanaan pemberitaan Injil dan firman Allah di tengah-tengah jemaat di Tesalonika. Oleh karena itu dikatakan di dalam ayat 16 bagian akhir, demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Ketika mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah, ketika mereka menghalangi pemberitaan firman Allah, maka Allah tidak berdiam diri, tetapi dikatakan bahwa mereka akan mengalami murka Allah. Sehingga di dalam ayat 17 dan 18 bacaan kita, walaupun terpisah jarak antara Paulus dengan jemaat Tesalonika, tetapi mereka selalu ada di hati sang pelayan. Jauh di mata, dekat di hati. Jauh secara fisik, tetapi ada dalam kedekatan hati bersama jemaat. Kita sebagai pelayan, misalnya kita mutasi dari satu jemaat ke jemaat yang lain, ada kedekatan dengan jemaat yang kita tinggalkan dan melanjutkan proses pelayanan di jemaat yang baru misalnya. Kedekatan itu Rasul Paulus katakan bahwa mereka sungguh-sungguh walaupun mereka jauh di mata, tetapi tidak jauh di hati. Sungguh-sungguh dengan rindu yang besar, di dalam ayat 17, telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Rasul Paulus, Silwanus dan Timotius, mereka merindukan jemaat di Tesalonika karena jemaat itu ada di hati sang pelayan. Mereka rindu untuk terus ada di dalam kebersamaan, walaupun terpisah secara fisik. Bisa berdoa dari jarak jauh. Ada kerinduan untuk datang menjenguk atau berkunjung. Tetapi di dalam ayat 18 dikatakan bahwa ada iblis yang mencegah mereka. Ya, jadi di dalam tugas pelayanan jangan pernah menyangka bahwa iblis akan berdiam diri, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita semakin setia melayani Tuhan, iblis punya 1001 cara untuk bagaimana menghalangi kita, untuk bagaimana membuat kita jauh dari kehidupan persekutuan, jauh dari pelayanan yang sudah kita janji kepada Tuhan, ya dengan segenap hati di hadapan Tuhan dan jemaat. Iblis punya banyak cara, apalagi di masa pandemi saat ini. Ketika kita merenungkan, maka di awal Maret ini, 1 Maret, 2 hari yang lalu, virus corona masuk Indonesia. Dan betapa sangat berat dirasakan ketika awal-awal virus corona itu ada. Hingga 1 tahun berlalu. Dan keberadaan virus corona masih ada. Ia datang tanpa diundang. Dan sampai saat ini ia juga belum pergi-pergi. Belum meninggalkan kita. Di masa pandemi ini yang telah kita jalani 1 tahun. Sampai kapan Tuhan masa pandemi ini kita jalani? Sampai kapan? Dan bagaimana jadinya nanti Tuhan? Pertanyaan-pertanyaan ini membuat kita merasa bahwa kita sebagai manusia yang berdosa, dalam kerapuhan, dalam keringkihan, dalam keterbatasan dan kelemahan, kita selalu membutuhkan Tuhan. Sehingga kita harus membangun kehidupan spiritualitas kita menjadi lebih baik. Semakin rajin berdoa, semakin rajin beribadah, semakin rajin melayani, walaupun di masa-masa yang berat. Maukah kita tetap setia?
untuk membangun kehidupan spiritualitas kita? Maukah kita tetap setia melayani Tuhan sebagaimana janji kita di hadapan Tuhan dan jemaat, yang dengan segenap hati, bukan yang dengan separuh hati, tetapi janji itu dia terus mengikat kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita tenggelam di tengah-tengah masa pandemi ini? Firman Tuhan mengajak kita untuk senantiasa berpengharapan, untuk senantiasa tetap teguh, untuk senantiasa berkarya walau dalam masa-masa keterbatasan ini. Tunjukkanlah eksistensimu, tunjukkanlah kesaksianmu. Itulah yang Allah inginkan. Sehingga melalui bacaan firman Tuhan di malam hari ini, kita semua terus mau bertumbuh bersama dengan Allah. Keluarga-keluarga Kristen membangun kehidupan spiritualitas, mengawali hari dengan mencari Tuhan, bukan mencari handphone, tetapi mencari Tuhan, membangun persekutuan dengan seisi anggota keluarga melalui morning call GPIB atau melalui pembacaan SBU. Mari kita lakukan itu. Dan ketika malam hari kita ada di dalam night call program GPIB, sehingga kehidupan spiritualitas kita semakin berkualitas. Apa yang boleh kita refleksikan dengan 8 ayat bacaan kita di malam hari ini? Yang pertama, bahwa terimalah penderitaan karena iman itu sebagai tantangan untuk bertambah teguh dalam iman dan makin setia menyaksikan kemurahan Allah di dalam Yesus Kristus. Karena penderitaan itu membentuk kita, membentuk kehidupan spiritualitas kita untuk semakin berkualitas. Hal yang kedua, sebaliknya, nyatakanlah setiap sukacita dan kegembiraan ketika firman Tuhan kita sambut dan berlakukan dalam kehidupan beriman dengan tuntunan kuasa Roh Kudus di dalam menapaki kembara kehidupan ini. Karena di sanalah nyata bagaimana hidup spiritualitas kita yang berkualitas. Berkualitasnya hidup beriman seseorang ketika ia dapat tahan uji, ketika ia harus dengan rela menghadapi, menjalani penderitaan, dan mau dibentuk oleh Tuhan menjadi bejana yang indah untuk kemuliaan Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan spiritualitas kita, Bapak Ibu Saudara? Biarlah di minggu-minggu Prapaskah ini kita semakin menghayati sengsaranya Kristus, kita semakin menghayati penderitaannya Kristus, dan kita hidup di dalam pembaharuan. Kita merespon keselamatan itu dengan sungguh-sungguh mau membangun kehidupan spiritualitas yang berkualitas. Selamat melanjutkan kehidupan spiritualitas kita yang berkualitas itu, agar kehadiran kita menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Terpujilah namanya. Amin.